Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi alafa baina qulubina ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan alladzina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ingin melanjutkan kajian kita tentang ini fokus kita di Amrul Asad, di Ghazwat Amrul Asad, perang Amrul Asad. Ini peperangan yang tidak bisa dilepaskan dengan perang Uhud. Tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, hari Sabtu sore, Rasulullah pulang dari peperangan Uhud. Setelah Rasulullah mensolatkan seluruh syuhada Uhud yang kurang lebih ada 70 syuhada Uhud, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian sahabat Mus'ab bin Umair. Ada sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di perang Uhud ini. Seperti kita mendengar kisah tentang Hanzalah, bagaimana ketika Rasulullah selesai pasukan Quraisy balik ke Mekah meninggalkan Uhud, Rasulullah meminta para sahabat untuk mencari jenazah dari para sahabat. Maka ada yang kemudian mereka menemukan namanya Utsman. Utsman ini secara zahir bagaimana di perang Uhud berani sekali dia, banyak musuh yang mati di tangannya. Tetapi ketika Rasulullah dikabarkan Utsman ini salah satu yang tergeletak mati di perang Uhud, Rasulullah mengatakan Utsman ada di neraka. Utsman mati tidak sebagai syuhada dan dia nanti akan masuk neraka. Kenapa? Karena dasar dia mengikuti perang Uhud karena kebanggaan kepada kesukuannya. Jadi karena dia membela harga dirinya, bukan karena lillahi kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua yang menyebabkan Utsman tidak mati syahid karena ketika dia terluka parah, dia tidak tahan untuk menahan rasa sakitnya, kemudian dia tusukkan tubuhnya dengan pedangnya sendiri. Artinya dia mati bunuh diri. Dan tidak ada sahabat yang tahu. Dan Rasulullah jauh sebelum Utsman mengikuti perang Uhud, beliau sudah mengatakan orang ini adalah calon penghuni neraka. Maka para sahabat pada awalnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, karena sepak terjang Utsman dalam perang Uhud luar biasa beraninya. Kemudian juga kita menemukan kisah Hanzalah. Ketika para sahabat sedang mencari jenazah, maka didapatkan jenazah Hanzalah. Ketika itu di sekeliling tanah di sekeliling jenazah Hanzalah itu basah. Jadi tanah di sekeliling jenazah Hanzalah itu basah. Maka itu dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Rasul, dan sahabat tanya, ini kenapa ya Rasul? Kok beda sendiri nih Hanzalah, jenazahnya basah tanahnya, sementara yang lain tidak.
Padahal ketika itu tidak terjadi hujan. Maka kata Rasul, coba kalian tanyakan kepada istrinya Hanzalah. Ternyata setelah dikonfirmasi, Hanzalah ini habis berhubungan badan, dia tidak sempat mandi junub. Dia langsung berangkat dalam perang Uhud sehingga dia menemui kesyahidannya. Dan yang membuat tanah di sekeliling jenazahnya basah karena dia dimandikan oleh para malaikat. Itu tentang Hanzalah. Ada juga tentang Muhairib. Muhairib ini orang Yahudi. Orang Yahudi di mana dia ditemukan di antara jenazah-jenazah pasukan kaum muslimin. Maka para sahabat kaget karena dia taunya Muhairib ini orang Yahudi. Tapi Rasul mengatakan nikmal Yahud al-Muhairib. Sebagus-bagusnya orang Yahudi adalah Muhairib. Jadi artinya Muhairib mati dalam keadaan syahid. Artinya dia bisa jadi dia sudah masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu catatan-catatan ketika terjadinya perang Uhud. Maka setelah beliau selesai mensolatkan jenazah para syuhada Uhud, Sabtu sore beliau pulang dalam keadaan yang lelah. Para sahabat semuanya dalam keadaan yang luka. Tetapi begitu sampai di malam itu, malam Ahad, beliau tidak tenang. Kenapa? Beliau memperkirakan pasukan Quraisy Mekah akan balik lagi, lalu melakukan penyerangan kepada Madinah. Maka beliau meminta para sahabat yang baru kecapean pulang perang, kemudian juga semuanya luka, ya, tidak ada satupun pasukan muslimin yang tidak luka. Minimal 7 luka tusukan di tubuh mereka, minimal. Sampai nanti Tolha kurang lebih 70 luka di tubuhnya. Maka Rasulullah minta para sahabat berjaga-jaga, jangan terlelap dengan tidurnya. Akhirnya apa? Besok paginya setelah sholat subuh, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat untuk bersiap-siap berangkat perang kembali. Bahkan instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat, tidak ada yang boleh ikut dalam perang kali ini kecuali yang kemarin ikut perang Uhud. Artinya pasukan yang diberangkatkan Rasulullah, pasukan yang dalam keadaan luka semuanya, dalam keadaan duka semuanya. Tetapi itulah perintah Rasul. Maka tidak ada sahabat yang kemudian tidak berangkat, semuanya berangkat. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, minta izin kepada Rasul untuk ikut berangkat, karena ketika di perang Uhud dia bawa 300 pasukan pulang kembali. Maka kali ini dia minta izin dengan kepura-puraannya, berlindung di balik kebohongannya, minta izin untuk ikut. Tapi Rasulullah melarang, tidak boleh. Yang berangkat kali ini adalah yang kemarin ikut dalam perang Uhud. Jadi pasukan muslim itu 1000 dalam perang Uhud, 300 pulang, sisa 700. Syahid itu ada 70. Jadi tinggal pasukan itu 630. Berangkat, semuanya berangkat, termasuk ada dikisahkan dua orang kakak adik. Ketika mendengar seruan Rasulullah berangkat, maka keduanya ini lukanya parah banget, sehingga yang satu kepingin minta izin kepada Rasul untuk tidak berangkat. Tapi saudaranya yang lain mengatakan, apakah kamu tidak rugi untuk perang bersama Rasulullah, tidak ikut perang bersama Rasulullah? Tapi kita tidak punya tunggangan untuk ikut dalam perang kali ini. Kita jalan dengan luka yang parah, terseok-seok berjalannya. Ketika satu sudah tidak kuat, kemudian dipapah oleh yang lain, sehingga akhirnya keduanya pun bisa menyusul pasukan kaum muslimin. Jadi berangkat kaum muslimin pagi itu ba'da salat subuh,
8 mil dari kota Madinah arah Mekah, sampailah mereka di satu tempat namanya Amroul Asad. Maka di sanalah Rasulullah membangun tenda, membuat tenda dan menjadi markas pasukan kaum muslimin ini. Ternyata Bapak hadirin sekalian, perkiraan Rasul itu menjadi sebuah kenyataan. Kekhawatiran bahwasanya pasukan musuh akan balik. Kenapa? Ternyata 36 mil dari kota Madinah, kaum musyrikin beristirahat di sebuah tempat namanya Ar-Rauha. 36 mil dari kota Madinah. Di situ mereka berbincang, berdebat dengan mengatakan, ini kita menang apa enggak sih gitu dalam perang kali ini? Kok kalau kita dibilang menang, kita nggak bawa satupun harta rampasan perang. Tidak ada harta kaum muslimin yang diambil, nggak ada satupun. Kalau kita menang, kok nggak ada tawanan perang yang kita bawa? Kalau memang kita menang, buktinya Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Target-target utamanya banyak yang masih hidup. Berarti kita belum menang. Maka kita harus menuntaskan urusan ini. Kita kembali lagi ke Madinah. Kembali lagi ke Madinah. Maka ketika itu salah satu wakil panglima pasukan, panglima tertingginya Abu Sufyan. Salah satu wakil panglimanya adalah Sofwan bin Umayyah, putra dari Umayyah bin Khalaf, yang ayahnya mati pada perang Badar. Maka kata Sofwan, udahlah jangan ambil resiko, kita nih sudah luka, kita juga terluka, banyak kehilangan, gak usahlah kita balik lagi, kita pulang saja. Tapi yang lain mayoritas enggak, kita balik, kita habisi Muhammad bersama dengan para sahabatnya. Maka ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat kembali lagi ke Madinah, ketika itu Rasulullah di Hamraul Asad, beliau didatangi oleh seorang bernama Ma'bad bin Abu Ma'bad. Ma'bad bin Abu Ma'bad. Dia dari suku Khuza'ah. Ada riwayat mengatakan dia datang ketemu Rasul, ingin masuk Islam. Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, Rasulullah menugaskan Ma'bad untuk menyusul pasukan Quraisy yang sedang berjalan menuju Mekah. Dimana kalau kamu ketemu dengan pasukan Quraisy, maka sampaikan kepada mereka, kami sudah siap dengan kekuatan baru yang akan menghabisi mereka. Sampaikan kepada. Maka Ma'bad memacu kudanya sehingga sampailah dia di Ar-Rauha, lalu bertemu dengan Abu Sufyan. Begitu melihat Ma'bad, memang kenal Abu Sufyan itu dengan Ma'bad kenal. Kata Abu Sufyan, ahlan wahai Ma'bad. Wahai Abu Sufyan, saya kabarkan kepada engkau, saat ini Muhammad dia tidak tahu kalau Ma'bad sudah masuk Islam. Sekarang saya kabarkan kepada kamu, saat ini Muhammad dan pasukannya sedang bersiap-siap untuk menuju ke tempat ini untuk menghabisi kalian. Celaka engkau wahai Ma'bad. Kami baru berencana mau balik lagi ke Madinah, menghabisi mereka. Sekarang kau bawa kabar buruk dengan mengatakan Muhammad mau menuju kemari dan menghancurkan kami. Maka ketika pasukannya mendengar kata-kata itu, runtuh mental mereka semua. Yang tadinya mau balik, kemudian mereka memutuskan untuk balik lagi ke Mekah. Karena ini diplomasi seorang Ma'bad. Kata-kata maut seorang Ma'bad, dia mengatakan, aku nasihatkan kepada anda wahai Abu Sufyan, sudah jangan cari penyakit. Ini Muhammad bawa pasukan baru yang aku tidak pernah melihat pasukan sebesar ini. Maka resiko kalau kamu berhadapan dengan pasukan Muhammad. Sementara pasukanmu pasukan yang kemarin di Uhud, gak ada tambahan sedikit pun. Sementara Muhammad bawa pasukan baru. Artinya apa? Berbohong dalam strategi perang. Itu dibolehkan.
Jadi salah satu kita dibolehkan berbohong, salah satunya dalam peperangan. Ada lagi yang lain, berbohong dengan istri. Boleh Pak? Boleh nggak bohong dengan istri? Boleh, ada hadisnya. Tapi jangan senang dulu. Bohongnya gimana? Bohongnya bapak disediain teh manis, minta teh manis, ternyata begitu diminum asin. Bilang aja manis. Nah ya, itu bohong yang dibolehkan. Kenapa? Lihat kondisi istri sudah capek gitu. Nanti kalau dibilang asin gimana, itu kesian, jadi bikinlah. Ini boleh. Ini boleh bohong untuk hal seperti itu. Ada ibu kan? Ada ya? Nah jadi itu diantara yang bohong, termasuk dalam peperangan. Maka akhirnya Abu Sufyan dan pasukannya gak jadi ke Madinah lagi. Kemudian mereka langsung mengalihkan perjalanan mereka kembali ke Mekah. Jadi, tetapi begitu mau sampai di Mekah, pasukan Quraisy ini ketemu dengan rombongan dagang dari Mekah yang mau ke Madinah, kafilah dagang. Maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan kepada kafilah dagang ini, kepada pimpinannya, maukah engkau sampaikan salam saya, surat saya kepada Muhammad? Apa itu wahai Abu Sufyan? Bilang, kami pasukan Mekah sedang bersiap-siap untuk menyerang mereka. Nanti saya kasih imbalan buat kamu, kalau kamu mampir lagi ke Mekah, saya kasih kismis berkarung-karung buat kamu, kata Abu Sufyan. Akhirnya betul, Abu Sufyan kembali dan bersama pasukannya ke Mekah. Kemudian ya, kafilah dagang ini ketemu dengan Rasulullah di Hamraul Asad. Lalu dia sampaikan, Muhammad, sekarang ini Abu Sufyan sedang siap-siap menuju kemana? Mereka bawa pasukan yang jumlahnya besar sekali. Maka hati-hati kamu dengan mereka. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat mendapat kabar seperti itu, yang tidak lain adalah kabar bohong, maka Rasulullah dan para sahabat bukannya takut, tetapi justru semakin semangat dan bersiap untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan. Maka ditunggu oleh Rasul sampai 3 malam beliau bermalam di Hamraul Asad. Ternyata Abu Sufyan dan pasukannya nggak ngomong-ngomong. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Nah ini perang, namanya perang Hamraul Asad. Dan dia masih nyambung dengan perang Uhud. Jadi masih satu kesatuan. Karena ketika Allah mengisahkan perang Uhud, itu Allah berfirman di surat Ali Imran ya, dari ayat 121 sampai ayat 179. Itu kisah terkait dengan perang Uhud. Maka ada beberapa ayat, paling tidak 3 ayat yang terkait dengan perang Hamraul Asad, yaitu ayat 172, 173, 174, 4 ayat 175. Ini ayat yang bicara tentang perang Hamraul Asad. Jadi ketika ditakut-takuti oleh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ditakut-takuti oleh kafilah dagang kiriman Abu Sufyan ini, maka justru keimanan mereka semakin bertambah. Dan itulah yang saya kutip tadi di awal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Apa kata Allah di ayat 172-nya? Alladzina istajabu. Jadi
Ada empat hal yang kita ingin garis bawahi dari dua ayat ini. Oh, berubah-ubah ya. Apa karena takut sama bicara perang kali? Sudah 3 kali ganti nih Pak. 4 kali ganti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, jadi ada 4 kalimat dalam 2 ayat ini yang kita menggaris bawahi. Ya. Pertama adalah kalimat al-qarfu. Jadi artinya kan gini, orang-orang orang-orang yang merespon panggilan Allah dan Rasulnya sesudah mereka ditimpa musibah yang namanya qarh. Bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Yaitu ketika manusia berkata, ada orang yang berkata kepada mereka, para sahabat, sesungguhnya saat ini orang-orang sedang berkumpul, pasukan Abu Sufyan sedang berkumpul untuk menyerang kalian, maka mendingan kalian takut saja. Tapi justru direspon oleh para sahabat dalam ayat ini, fazadahum iman. Justru keimanan mereka bertambah. Jadi ancaman itu justru menambah keimanan. Lalu mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalimat pertama yang kita ingin garis bawahi adalah kalimat al-qarhu. Jadi di sini namanya Allah bahasakan dengan musibah al-qarhu. Karena definisi musibah itu kata Nabi, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang tidak disukai, yang menimpa, yang menyakiti kaum muslimin, orang beriman, itu namanya musibah. Jadi poin pentingnya tuh, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa orang beriman. Jadi kalau bukan orang beriman, bukan musibah namanya. Jadi orang kafir namanya bukan musibah. Dia namanya azab. Namanya azab seperti itu. Jadi bukan musibah. Tapi musibah itu kata Nabi adalah sesuatu yang menimpa, sesuatu yang buruk menimpa seorang muslim, maka itu namanya musibah. Makanya dalam hadis disebutkan, ada seorang sahabat ketika itu sedang bersama dengan Nabi di rumah beliau, di rumah Nabi, sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di rumah Nabi itu mati. Maka begitu lampu di rumah Nabi mati, kemudian sahabat ini mendengar Nabi mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat ini kaget, ya Rasul, engkau mengucapkan kalimat ini kan cuma mati lampu, kata sahabat ini. Lalu kata Nabi, bukankah mati lampu itu sesuatu yang tidak kamu sukai? Maka itu namanya musibah. Maka sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, dia istirja dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini jadi musibah namanya qarh. Apa itu qarhu? Qarhu itu dalam peristiwa Uhud ini gabungan 3 hal. Gabungan pertama, hal pertama terkait dengan qarhu ini adalah luka kekalahan. Jadi bagaimana kaum muslimin merasa mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud ini merasa mendapat kekalahan. Buktinya apa? Tadi, di mana mereka semua mendapatkan luka, kekalahan. Walaupun kemudian musibah ini Allah turunkan kepada mereka karena kekeliruan mereka sendiri. Bagaimana Rasulullah sedang berpesan kepada khususnya 50 pasukan pemanah, kalian jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Kami kalah, kami menang, kalian jangan turun, kata Nabi. Itu pesan Nabi sebelum perang berlangsung. Pokoknya kami mengandalkan kalian yang melindungi posisi kami. Maka kalau kalian turun, berarti kami tidak ada pelindung lagi.
Maka kami kalah, kami menang, kami terdesak, kalian jangan turun ke depan. Tapi apa yang terjadi? Ketika di awal peperangan tidak lama, pasukan kaum muslimin hampir memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena musuh semuanya sudah lari. Jadi mereka sudah berbalik, sudah meninggalkan arena pertempuran, kalah mereka. Padahal kita tahu jumlah mereka 3.000 lawan 700. Jadi sudah kabur. Maka kemudian dikejar oleh pasukan yang ada di bawah. Mereka yang lari, dibantai mereka. Yang kena mati. Nah, satu sisi yang lain ada pasukan yang kemudian mengumpulkan ghanimah, mengutip harta yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy. Dan ini dilihat oleh pasukan pemanah. Mereka melihat, wah, itu pasukan kaum Quraisy sudah lari. Dah, berarti kita itu teman-teman kita yang lain lagi ngumpulin ghanimah. Nanti kita nggak kebagian. Maka diingatkan ketika itu oleh panglima pasukan pemanah, jangan, kalian ingat tidak pesan Rasul, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi akhirnya mereka kemudian turun, tinggal menyisakan 5 saja, 5 pasukan pemanah. 45-nya semua turun, berebut mengambil ghanimah. Maka disinilah awal petakannya. Ternyata Khalid bin Walid cukup cerdik, ya, melihat kondisi ini. Sengaja bersama dengan 200 pasukannya, Khalid bin Walid tidak ikut dalam kancah peperangan itu, tapi mengintai dari balik bukit. Begitu melihat pasukan pemanah turun, inilah kesempatan. Maka kemudian Khalid bin Walid pun menyerang 5 pasukan yang ada di bukit pemanah, sehingga mereka semuanya syahid. Maka kemudian Khalid bin Walid memukul kaum muslimin dari arah belakang. Maka kita tahu berarti posisinya di tengah kaum muslimin. Jadi mereka mengejar musuh, sementara Khalid bin Walid dari belakang mereka sedang menyerang dengan pasukan 200 pasukan berkuda. 200 pasukan berkuda. Maka begitu orang pasukan Quraisy yang lagi dikejar melihat Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin, maka mereka yang tadinya lari balik lagi menyerang kaum muslimin. Maka posisi kaum muslimin berada di tengah terjepit. Dan itulah yang akhirnya semakin kacau kondisi kaum muslimin. Ditambah lagi isu Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, itu semakin meruntuhkan mental kaum muslimin. Sampai-sampai mereka sudah lempar, sebagian mereka sudah lempar pedang, nyerah. Bahkan ada sebagian orang-orang Ansor yang kemudian pulang ke Madinah. Mereka nyari Abdullah bin Ubay bin Salul, minta perlindungan, karena mereka tahu Abdullah bin Ubay bin Salul kenal dekat dengan Abu Sufyan. Diharap mereka tidak dibunuh oleh Abu Sufyan. Sampai seperti itu mental para sahabat turun benar-benar. Khususnya ketika Rasulullah dikabarkan meninggal dunia. Padahal itu kok saja. Nah ini, jadi disitulah malapetaka, sehingga kaum muslimin merasa mendapatkan kekalahan. Ini luka yang pertama. Luka yang kedua, al-qarhu itu adalah luka fisik. Saya katakan tadi, minimal itu lukanya satu orang sahabat 7. Apakah itu sabetan pedang, apakah itu tombak, apakah itu anak panah. Pokoknya minimal 7 luka di tubuh mereka. Jadi ini core yang kedua, luka fisik. Saya ketika baca kisah ini agak meringis bacanya. Jadi bagaimana ketika perang Hamrul Asad, luka mereka itu belum sembuh. Ya, luka mereka belum sembuh, itu luka fisiknya. Dulu penanganan medisnya tidak seperti sekarang tentu. Sekarang luka jahit, bius jahit. Dulu belum ada. Jadi bagaimana mereka menangani robeknya tubuh mereka karena sabetan pedang, karena tombak, karena anak panah, itu dengan manual, tidak ada jahitan. Maka ada sebagian para sahabat yang ketika berangkat dalam perang Hamrul Asad itu darahnya masih mengalir.
termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baca kisah ini nih, itu beringis. Saya membayangkan itu luka, gitu, masih luka, tapi kemudian berangkat perang lagi. Capeknya luar biasa. Itu capek. Itu menandakan capek itu ketika Rasulullah diungsikan oleh para sahabat dalam keadaan terjepit, bagaimana mereka membopong Rasulullah ke atas sebuah bukit untuk mengungsikan Rasul. Tapi karena mereka lelah dan Rasul juga lelah, jatuh lagi. Capek mereka, jatuh lagi. Beberapa kali baru kemudian berhasil. Rasulullah sudah lelah, para sahabat juga sudah lelah. Capeknya luar biasa. Nah, itulah. Jadi ini khor yang kedua. Bagaimana luka secara fisik. Luka yang ketiga adalah duka itu sendiri. Ketika mereka mendapatkan banyak sahabat, terutama sahabat-sahabat yang luar biasa, itu syahid. Di antara tadi Hamzah dalam keadaan yang mengenaskan, dadanya dibelah, jantungnya diambil. Dan sebenarnya yang mengalami jenazah syuhada yang mengalami seperti itu bukan hanya Hamzah, banyak. Jadi Nabi itu sampai kaget ketika selesai perang Uhud melihat kondisi banyak tubuh para sahabat yang dicacah-cacah. Jadi saking sadisnya itu pasukan Quraisy. Termasuk Mus'ab bin Umair itu dua tangannya putus. Karena dia kan yang membawa bendera. Jadi dia yang pasti dalam sebuah peperangan yang menjadi sasaran utama itu adalah pembawa bendera. Karena kalau bendera jatuh berarti kalah. Maka Mus'ab bin Umair ketika itu diserang oleh Ibnu Qumiyah gitu ya. Diserang karena dia bawa bendera. Lalu ditebaslah tangannya, putus satu. Lalu diambil oleh tangan sebelah kirinya, kemudian ditebas lagi, putus. Lalu dia apit bendera itu dengan dadanya gitu, agar dia tetap berdiri. Sampai akhir nanti tusukan terakhir membuat Mus'ab bin Umair syahid. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan dengan ada di antara pasukan kaum muslimin yang kemudian mengambil bendera itu sebelum jatuh. Nah itu, jadi itu luka, dan lukanya bukan luka biasa, ya. Tapi masya Allah, luka itu tidak menghalangi para sahabat untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul. Gak ada yang izin. Nah, gitu. Beda dengan kita. Kenapa nggak ngaji? Pusing doang. Pusingnya biasa. Kenapa nggak datang ke masjid sholat jamaah? Gatel. Cuma seperti akhirnya minta izin. Nah itu banyak terjadi. Padahal para sahabat lukanya luar biasa. Nah, jadi kita belajar dari sini. Maka yang kedua, kalimat yang kedua yang kita ingin garis bawahi dalam ayat ini adalah kalimat istijabah. Jadi bagaimana? Kenapa para sahabat bisa melakukan itu? Karena mereka responsif. Jadi setiap seruan Allah dan Rasulnya langsung disambut. Ini sikap istijabah yang harus kita punya. Jadi jangan setengah-setengah dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena pasti panggilan Allah dan Rasulnya itu pasti menghidupkan hati. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 24 begitu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annahu yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang ketika kamu diseru untuk menghidupkan dirimu. Jadi semua panggilan Allah dan Rasulnya menghidupkan hati kita, menghidupkan jiwa kita. Maka kita harus responsif. Yang ketiga adalah yang kita garis bawahi dalam ayat ini kalimat ihsan. Ihsan itu secara bahasa artinya berbuat baik. Kalau bahasa dalam hadis, anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak bisa melihat Allah karena memang kagak bakal bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat dirimu. Di kemampuan bersikap istiqomah, kemampuan istiqomah di atas semua kebaikan, itu ihsan. Meskipun tidak ada yang menilai kita, tidak ada yang memantau
kita, tapi kita yakin Allah selalu memantau kita, melihat kita. Atau dalam bahasa lain, ihsan itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat ihsan karena Allah juga berbuat ihsan. Maka definisi dari ihsan itu adalah berbuat dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal. Melakukan sebuah perbuatan yang pada awalnya sulit untuk kita bisa lakukan, seperti mustahil kita melakukan itu, tapi ternyata bisa. Itu ihsan. Tadi gambaran ayat tadi menggambarkan Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga Allah menjamin rezeki. Tapi makhluknya sudah dijamin rezekinya, sudah diciptakan oleh Allah, tapi tidak semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian orang-orang yang tidak taat kemudian ditahan rezekinya sama Allah? Tidak. Bahkan seringkali kita mendapatkan secara zahir orang-orang yang tidak taat justru sukses dengan dunianya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah makhluknya mensekutukan Allah, tapi Allah tetap memberikan. Nah, bisalah kita dalam keadaan luka, dalam keadaan kita butuh, kita juga punya kepedulian kepada orang lain. Ketika itu mampu, maka berarti kita disebut ihsan. Para sahabat dalam keadaan luka, seharusnya mereka minta izin, seharusnya mereka istirahat dari kelelahan mereka dalam perang Uhud. Secara zahir mereka seperti tidak mampu untuk berangkat berperang, tapi akhirnya semua itu bisa mereka lakukan, bisa dilakukan semua. Lalu yang terakhir, wattaqau, dasar bisa melakukan semua itu karena mereka takwa. Dasarnya ini paling mendasar di ketakwaan. Maka sehingga mereka bisa melakukan itu semua. Nah, jadi inilah pelajaran kita dari perang Hamra'ul Asad. Jadi Hamra itu kalau secara bahasa artinya merah. Al-Asad artinya singa. Jadi singa merah. Itu kalau secara bahasa. Dia sebuah tempat yang saya katakan 8 mil dari kota Madinah. Di mana nama itu, tempat itu kemudian menjadi nama perang. Itu dinamakan Ghazwah Hamra al-Asad. Nah, inilah kajian kita terkait dengan perang Uhud, dengan perang Hamra al-Asad. Demikian mungkin sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada Bapak yang mau ditanyakan barangkali tentang perang Uhud ini? Kayaknya ada, Pak Ustaz. Mari kita tutup saja. Langsung Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua. Atau mungkin bingung mau nanya apa? Kalau pertanyaan saya bebasin gitu. Tidak hanya terkait dengan perang Hamra al-Asad, bisa dengan peperangannya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, berarti memudahkan saya, alhamdulillah. Karena hadisnya yasir wa la tu'asir, mudahkan dengan dipersulit. Juga jamaah yang mempersulit Ustaz, gitu ya. Demikian, kita masuk isya. Belum malah, berapa menit lagi? Oh, 8 menit lagi Pak. Ada yang mau nanya nih? Serius nih? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, sudah nih, dicukupkan. Jadi mungkin sebagai closing, jadi bagaimana pelajaran penting secara global dari perang Uhud itu banyak sekali yang kita dapatkan. Maka tadi Allah sampai kurang lebih 60 ayat Allah turunkan terkait dengan perang Uhud dalam surat Ali Imran. Jadi di situ karena pelajarannya banyak sekali. Jadi bagaimana kemudian itu secara global pelajarannya Allah sebutkan di ayat 179. Jadi Allah sebutkan maka Allahu
liyadharul mu'minina 'ala ma antum hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dan tidaklah Allah membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan terluka seperti itu. Allah nggak akan terus biarkan. Maka Allah liyadharul mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah membedakan mana yang busuk, mana yang baik. Jadi bagaimana di perang Uhud Allah buka siapa orang munafik, siapa mukmin sejati. Itu terlihat. Buktinya apa? 300 pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Maka mereka lah gembong munafik di Madinah. Dan inilah yang terus-menerus mengerong Rasulullah selama beliau hidup di Madinah. Jadi pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan saya pernah sampaikan sampai sekarang pun Madinah tidak steril dari orang-orang munafik. Jadi jangan mentang-mentang tanah haram kemudian tidak ada orang munafik. Karena di hadis Nabi begitu kan. Saya pernah sampaikan masalah ketika Dajjal ingin masuk ke dalam kota Madinah, maka malaikat menghalangi sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ketika dia tidak bisa masuk, kemudian Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah. Setelah Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, maka bergetarlah, bergoyanglah Madinah. Maka bersama dengan bergetar bergoyang Madinah, kata Rasulullah, yukhrijullahu minha kulla kafirin wa kulla munafiq. Kemudian Allah keluarkan dari dalam Madinah itu, dari Madinah itu Allah keluarkan. Allah usir siapa? Semua orang kafir dan semua orang munafik. Jadi artinya sampai akhir zaman baru Allah sterilkan Madinah dari orang munafik. Maka saya selalu begitu bilang, kalau Madinah yang menjadi salah satu tanah haram saja tidak steril dari orang munafik, apalagi Indonesia. Bukan daerah yang mendapat gelar tanah haram. Jadi munafiknya bisa jadi banyak. Jadi kita jangan merasa aman ketika kayaknya kayak nggak munafik. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah datang kepada sahabat Uzaifah bin Yaman. Uzaifah ini yang dikasih tahu siapa saja orang munafik di Madinah. Yang lain tidak dikasih tahu Rasul. Nah, Umar penasaran ketika datang kepada Uzaifah. Ya Uzaifah, engkau adalah orang yang Rasulullah merahasiakan tentang orang-orang munafik di Madinah. Yang lain tidak dikasih tahu kecuali kepada engkau. Maka tolong kabarkan kepada saya siapa saja orang munafik. Kata Uzaifah, ini amanah Rasul kepada saya, maka saya tidak akan buka siapa orang munafik. Kalau begitu wahai Uzaifah, apakah di antara deretan nama yang disebut Rasul kepadamu itu ada nama saya? Kata Umar. Kata Uzaifah, tidak ada wahai Umar. Artinya apa? Belajar dari Umar, Umar masih khawatir dia bisa masuk golongan. Itu seorang Umar bin Khattab yang setan saja lari ketika ketemu. Tapi khawatir dia masih masuk golongan. Nah, harusnya kekhawatiran kita itu lebih. Jadi bisa kita khawatir. Ya saya selalu bilang kalau munafik amali mah banyak. Udah pasti kalau munafik amali itu kita bisa masuk. Ketika malas sholat subuh, malas sholat isya, itu munafik jelas. Tapi munafik amal. Kalau kita malas sholat subuh sama sholat isya, jelas sabda Nabi menyebut munafik. Maka jangan merasa aman dari sifat kemunafikan yang ada pada diri. Ya itu. Baik, itu diantara pelajaran umumnya dari perang Uhud dan perang Badar. Demikian lebih kurang saya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.